البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya, setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca, yaitu seputar kafaratul majlis, yang hadisnya masyhur, ma'ruf, sering antum dengar. Hanya saja di dalam riwayat Nasa'i dengan lafaz yang agak berbeda. Wa illa biasanya yang antum dengar, yang antum hafal, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau di sini subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pendek. Cuman ada sambungannya yang sebelumnya, jadi upayakan disetorkan semuanya. Tafadhal. Fadhal. Ala dzalika hal. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum, ahsantum. Tafadhal. Illa khatam. Araka Naam, barakallahu fikum, ahsanta. Tafadhal.
Na'am barakallahu fikum. Alhamdulillah. Na'am, tafadhal. Ma tajlisu? Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal al-akh Taufik. Hah? Khair insyaallah. Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Tafadhal. Majlisan wala tatslu tabi'un. Na'am barakallahu fiikum rawahu an-Nasa'i. Tafadhal. Illa khatamta. Apa? Apa man qala khairan? Apa? Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. ولا
كلمات قال نعم من قال خيرا كتب له ربيع على ذلك الخير ومن قال شرا كنا له كفارة سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رواه نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل. Apa? Wala Na'am barakallahu fikum ahsanta tafaddal. Al-akh tafaddal. Tafaddal. Belum hafal? Biasanya menghafal. Antum salah. Belum hafal juga? Antum? Antum udah hafal? Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma jalisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan qattu ila Wala ta'ala Qur'anan wala sholatan illa khatama zalika di kalimatin qalat fakultu ya Rasulullah arokama tajlis majlisan wala tajlu Qur'anan wala musalli salatan illa kutimat illa khatamta bihaula'il kalimat qala na'am man qala khairan Kutima lahu tabi'un ala dalikal khair wa man qala syarran kunna lahu kafaratan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahun Nasa'i. Na'am barakallahu fikum. Menghafal enggak antum? Belum juga. Oh, biasanya menghafal ya, kalau pendek ya. Kita lanjutkan barakallahu fikum, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Qala al-mu'allifu asbahullah. Rabi'an yang keempat, ini pembahasan baru sekarang. Jadi pembahasan masalah zikir pagi dan petang sudah selesai. Kemudian pembahasan seputar zikir sebelum tidur juga selesai. Kemudian doa kafaratul majlis sudah kita selesaikan. Sekarang pembahasan baru. Qala al-muallifu asbahullah, Asy-Syaikh Abdul Khaliq asbahullah. Rabi'an yang keempat, hirsul islami ala salamatil muslim. Semangatnya agama Islam ini untuk memberikan keselamatan bagi seorang muslim. Jadi agama Islam sangat semangat dan berupaya semaksimal mungkin
untuk mengarahkan kaum muslimin agar mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu seorang muslim yang sejati itu yang kaum muslimin lainnya merasa selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan kejahatan tangan dan lisannya. Jadi kalau kaum muslimin belum selamat dari gangguan lisan dan tangannya, mendolimi, mencaci maki, menghina misalkan, maka dia masih kurang. Makanya di sini dibikin bab yang keempat ini, hirsul Islam ala salamatil muslim. Semangatnya agama Islam untuk apa? Memberikan keselamatan bagi seorang muslim. Karena Nabi kita Muhammad alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan bagi diri pribadi dan juga membahayakan orang lain. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin selamat. Paham ya? Agar kaum muslimin selamat. Tidak boleh membahayakan untuk diri sendiri, tidak boleh pula untuk orang lain. Kita lihat qala Allah Ta'ala berkata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Masyaallah. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Maksudnya sama-sama dari orang-orang Quraisy. Paham ya? Dan barakallahu fikum, sama-sama dari marga dan suku mereka. Paham ya? Tapi lihat ciri-cirinya. Sifat yang mulia yang ada pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, azizun 'alaihi ma 'anittum. Merasakan berat dan juga merasakan sakit terhadap perkara yang kalian merasakan sakit juga. Jadi kalau kalian umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam merasakan berat dan sakit, nabinya juga merasakannya. Oleh karena itu memberikan solusi yang terbaik agar kaum muslimin selamat, tenang, tentram, tidak ada gangguan. Kita lihat lagi, harisun 'alaikum, sangat semangat sekali. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sangat semangat sekali untuk memberikan kebaikan dan hidayah ad-dalalah wal irsyad kepada umatnya. Paham ya? Dan juga semangat untuk memberikan kebaikan terhadap barakallahu fikum umatnya. Kemudian bagaimana sifatnya berikutnya? Raufun rahim. Lembut, penyayang terhadap sesama kaum mukminin. Ini termasuk apa? Dalil bahwasannya anjuran dorongan agar kita senantiasa menjaga keselamatan kaum muslimin, tidak membuat keonaran, tidak membuat keributan, tidak membuat tindakan-tindakan kriminalitas, tidak membuat barakallahu fikum perbuatan-perbuatan yang membuat kaum muslimin takut, gelisah. Paham ya? Baik bentuknya barakallahu fikum dengan cara menteror atau yang semisalnya. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Hati-hati. Kita lihat berikutnya hadis inti daripada bab ini. Jadi besok yang setorkan hadisnya. Ayatnya ini kita pahami, yang setorkan nanti adalah hadisnya. Barakallahu fikum. Qala al-muallifu asbahullah an-nahyu 'anil isyarah lil muslim bis-silah. Penting ini. Larangan mengacungkan, mengisyaratkan senjata di depannya orang muslim. Paham ya? Diacungkan gitu. Mengacungkan, main-main aja. Ayo, hati-hati kamu. Pakai pisau misalkan, pakai tombak misalkan, atau pakai pistol misalkan, hati-hati. Paham ya? Dilarang an-nahyu 'anil isyarah lil muslim bis-silah. Larangan untuk mengacungkan, mengisyaratkan kepada seorang muslim dengan senjata. Nanti akan kita lewati juga ada dalil-dalil yang mengenai masalah apa adab-adab dalam membawa senjata. Paham ya? Barakallahu fikum. Nanti bagian ujungnya senjatanya disuruh ditutup atau dimasukkan dalam sarung senjata biar apa? Biar tidak menimpa seorang muslim. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Antum?
Muhammad siapa? Abu Hurairah siapa namanya? Sudah berkali-kali nih ya. Abu Hurairah siapa namanya? Tercatat enggak? Siapa namanya Abu Hurairah? Masyhur, terkenal, sering diulang-ulang. Ayo. Antum. Terus Abdurrahman bin Abi Sufyan. Abdurrahman bin Sakhr, terus Abdurrahman bin Sakhr apa catatannya? Ad-Dausi. Dihafalkan ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, kalau belum tercatat dicatat. Kalau sudah ditulis, nah dihafalkan. Nah, jadi namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Janganlah salah seorang di antara kalian mengacungkan, mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata. Senjata di sini mencakup pisau, pedang, tombak, pistol, tembak atau yang semisalnya. Intinya senjata. Senjata tajam yang bisa apa? Yang bisa menghunus dan juga bisa mencelakakan orang lain. Hati-hati. Walaupun main-main. Paham ya? Hati-hati enggak tak sembelih antum nanti. Tak bunuh antum nanti. Sambil apa? Mengacungkan senjata, hati-hati. Paham ya? Karena khawatir ada setan yang ternyata setannya mampir. Paham ya? Akhirnya apa? Akhirnya nanti apa? Orang yang diacungkan atau yang diacungkan pada senjata tadi itu ternyata apa? Tercabut nyawanya disebabkan karena apa? Gangguan bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Nah, akhirnya benar-benar tertusuk. Dan itulah sebab dia terjerumus dalam api neraka. Awal main-main, gitu loh. Paham ya? Tak sembelih antum, hati-hati sembelih antum. Ternyata apa? Benar setan apa? Nah, setan menguasai dirinya, akhirnya kena beneran. Padahal cuma main-main awal mulanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Fa innahu la yadri ahadukum, karena salah seorang di antara kalian enggak tahu, la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi. Karena bisa jadi setan itu mencabut nyawa orang tadi itu dengan sebab tangannya. Tangan siapa? Tangan saudaranya mengacungkan senjata tadi itu. Paham ya? Yang akhirnya apa? Karena sudah membunuh, fayaqau fi hufratin nar. Akhirnya orang tersebut terjatuh dalam lubang api neraka. Allahul musta'an. Awal mula teman main-main, hati-hati. Kalau main-main dengan saudaranya, bercanda, jangan mengacungkan senjata tajam. Paham ya? Nah, celurit misalkan, gergaji misalkan, tajam semua kan, kapak misalkan, hati-hati antum. Paham ya? Kapak ya ini. Dekatkan main-main, jangan khawatir ada setan nanti. Paham ya? Yang akhirnya apa? Setan tersebut nanti, nah barakallahu fikum, menguasai dirinya, ujung-ujungnya kena beneran gitu loh. Dan matilah orang yang tadi yang kita, nah barakallahu fikum, awal mulanya cuma canda. Nah, yang menjadi sebab pelakunya terjatuh dalam lubang api neraka. Muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Sebelum kita baca catatan kaki, dibaca dulu sebaliknya. Wa fi riwayatan lil muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, man asyara ila akhihi bihadidatin, barang siapa yang mengacungkan, mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata tajam, hadidatin senjata tajam, fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu, ancamannya ngeri. Ancamannya ngeri, maka sesungguhnya malaikat akan melaknatnya sampai dia meninggalkan. Ketika marah, emosi misalkan, kemudian marah dengan saudaranya, hindari senjata tajam. Cuman main-main canda itu bahaya sekali. Paham ya? Malaikat melaknat sampai kapan? Sampai dia meninggalkan perbuatan tadi itu. Wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, walaupun itu saudara kandungnya seibu dan sebapak. Bayangkan. Kakak sama adiknya misalnya, adik macam-macam antum ya. Paham ya? Celurit nih, kalungan leherin, main-main canda. Canda pada canda itu hati-hati. Kalau setan menguasai dirinya bisa kena beneran itu loh. Paham ya? Adiknya sendiri sembelih. Padahal awal mulanya cuma apa? Canda, hati-hati. Jadi upayakan senjata tajam atau yang semisalnya yang bisa mencelakakan orang lain ketika emosi atau marah, tahan. Jangan diacung-acungkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau misalkan
membawa kayu mengenai kayu. Kayu yang tajam itu. Kayu yang tajam ujungnya lancip itu ya. Diacung-acungkan ya. Jangan juga, sama aja. Intinya senjata tajam atau senjata yang atau sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain. Hindari. Paham ya, walaupun main-main. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat syarahnya dibalik lagi. Kata beliau halaman 101 itu, qala al-mu'allifu asbahullah, beliau menukilkan dari kalamnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca bagus sekali. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yushira ila ahadin bisilah aw hadidatin aw hajarin aw ma asbaha dzalik. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengacungkan, mengisyaratkan kepada salah seorang dengan senjata atau senjata tajam atau batu bahkan. Atau yang semisal itu, hati-hati. Biasanya mainan, kemudian mainan akhirnya ribut, ngambil batu dia. Wah, hati-hati. Paham ya, hati-hati ya, itu bisa mencelakakan nanti. Ka'annahu yurid wa ma asbah dzalik, atau yang semisal itu ka'annahu yuridu an yarmiyahu bi. Seakan-akan dia ingin melemparkannya. Hayo misalkan. Ngancam-ngancam, bercanda gitu loh, hati-hati itu ya. Nah, faqat itu kayak kurang itu. Kalau tidak salah itu faqat nuhiya an dzalik. Kurang nuhiya. Sungguh telah dilarang tentang hal tersebut. Itu ada yang kurang ya. Kalau teman faqat an dzalik kan kurang, faqat an dzalik itu. Ya, kalau setelahnya an berarti naha atau nuhiya. Kalau sini nuhiya ya. Kalau kembali ke Rasulullah faqat naha an dzalik. Tapi kalau nuhiya di mughayr sighah faqat nuhiya an dzalik, sungguh dilarang tentang perbuatan tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, kesimpulannya bagaimana? Jangan bermain-main, bercanda, jangan pernah mengacungkan, mengisyaratkan senjata tajam kepada saudaranya karena berbahaya. Dan ancamannya apa tadi? Laknat, walaupun saudara kandungnya, sebapak ataupun seibu tadi itu. Nah, kita lihat di sini, li'annahu rubbama yushiruha hakadha, ka'annahu yuridu an yarmiyahu bil hajar aw bil hadidah aw nahmiha. Perhatikan baik-baik. Dikarenakan bisa jadi dia mengisyaratkan, mengacungkan senjata tadi itu seperti ini, diacungkan ini ya. Seakan-akan dia ingin melemparkannya dengan batu atau dengan senjata tajam atau yang semisalnya. Fayangzi'u syaitan fi yadihi. Kemudian ternyata setan menguasai dirinya. Menguasai orang yang main-main tadi itu. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya mengena beneran, terkena barakallahu fikum senjata tajam tadi itu. Paham ya? Tercabut nyawanya dengan sebab awal mula cuma main-main, hati-hati. Barakallahu fikum wa tantaliqu min yadihi. Akhirnya apa? Tiba-tiba senjata yang tadi awalnya cuma untuk main-main mau dilempar, terlempar beneran itu loh. Dengan apa? Dengan setan tadi itu. Paham ya? Setan yang barakallahu fikum membuat terlempar dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, awalnya main-main gini, ayo, tak lempar. Terlempar beneran gitu loh. Kadang kan gitu, tiba-tiba kenapa kok si fulan melempar batu si fulan? Enggak sengaja Ustaz katanya. Awal mulai main-main, hati-hati. Jadi kalau barakallahu fikum kalau mau melempar saudaranya, lemparnya jangan pakai batu. Lemparnya pakai uang gitu aja. Paham ya? Allah musta'an. Kalau pakai batu ya sakit. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fayaqa'u fi hufratin minan nar wal 'iyad billah. Akhirnya orang tersebut terjatuh dalam lubang api neraka. Gara-gara apa awal mulanya? Canda main-main. Jadi canda main-main yang kira-kira berbahaya hindari. Jangan antum terbiasa atau kita terbiasa canda dengan orang lain bawa senjata tajam. Pisau, gergaji, kapak, ombak misalkan, panah. Ayo tak panah antum. Ternyata lepas beneran, masuklah ke ulu hati. Meninggallah orang tadi. Paham ya? Meninggal dunia orangnya. Allah musta'an. Awal mula cuma main-main, hati-hati. Hati-hati ya. Barakallahu fikum. Sekarang kalau misalkan taruhlah bukan senjata tajam. Main-main dengan permainan berbahaya. Paham ya? Barakallahu fikum, misalkan ada saudaranya lagi santai gini digertak di belakang. Badana gitu. Paham ya? Gertakan akhirnya apa? Saudaranya kaget, itu juga enggak diperbolehkan. Nanti ada namanya taruhnya nakut-nakutin, membuat cemas, khawatir orang lain enggak boleh, ngagetin jangan. Karena kita enggak tahu kalau dia punya penyakit jantung bagaimana. Bisa geblak nanti orangnya. Geblak bahasa Jawa, bahasa Indonesianya ya jatuh meninggal mendadak itu ya. Sakit jantung tadi itu. Barakallahu fiikum, hati-hati ya. Jadi jangan terbiasa membuat kaget saudaranya. Paham ya? Saudara santai digertak di belakang misalkan. Kita khawatir kalau dia punya riwayat penyakit jantung atau mungkin
jantungan atau mungkin sakit, digertak kaget akhirnya dia kejang. Bingung kan? Dibawa ke rumah sakit dibilang corona nanti. Hati-hati, makanya jangan bermudah-mudahan ya. Jangan bermudah-mudahan dalam barakallahu fikum perkara-perkara yang membahayakan saudaranya. Kata beliau wal iyad billah. Wa kadzalika aidan ma yaf'aluhu ba'du sufaha. Ini ya kan ngaget-ngageti. Ini nanti kisahnya sekarang ngaget-ngageti tapi pakai mobil, pakai motor. Jadi dari jauh ngebut. Gaspol itu yang saudaranya di depannya lagi berdiri. Begitu dekat rem mendadak, kaget dia. Nah, itu jangan. Paham ya? Karena khawatir jantungan. Itu enggak boleh juga seperti itu. Karena ada kan sebagian orang, kalau sini contohnya bukan motor, pakai mobil. Kita lihat. Wa kadzalika aidan may yaf'alu ba'du subha. Seperti itu pula sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Ya'ti bisayyarah musri'an nahwa syakhsin waqifin aw jalisin. Bawa mobil, nyopir mobil cepatnya, laju. Mengarah ke seseorang yang lagi berdiri atau duduk. Atau kepada orang yang lagi muttaji' lagi santai-santai lagi barakallahu fikum baring-baringan, santai gitu. Tiba-tiba dari jauh dia ngebut ke mobil, dekat, begitu dekat dia mendadak. Nah, kita lihat. Yal'abu 'alaihi tsumma yuharrikuha, bermain-main kemudian menggerak-gerakkannya bisur'ah. Digerakkan dengan cepat. Idza qaruba minhu, begitu dekat hatta la yadhasuhu. Nah, ini. Begitu dekat langsung apa? Langsung dihentikan agar tidak menindasnya. Tidak menindas. Barakallahu fikum, orang hadza aidan yunha anhu. Ini juga dilarang. Paham ya? Sama kan menakut-nakutin, gertak saudaranya, ngaget-ngagetin. Paham ya? Barakallahu fikum, lagi tenang murajaah, lagi menghafal, gertak di belakang. Badalah itu. Allah musta'an. Jangan ya? Jangan. Upayakan dihindari. Ya kalau misalkan mau menghibur. Assalamualaikum kaifa ya akhi? Sudah makan belum misalkan seperti itu. Lalu gertak jangan. Karena kita enggak tahu saudara kita mungkin punya penyakit, ya kan? Kalau penyakit jantung bahaya loh ya. Penyakit jantung itu kagetan. Jantungan itu bahaya. Paham ya? Digertak sedikit aja teman. Assalamualaikum kaget ya. Paham ya? Nah, ini digertak di belakang, enggak tahu posisinya. Paham ya? Hati-hati ya, jangan kalau bermain-main jangan sampai barakallahu fikum membahayakan saudaranya. Kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik itu yang punya kitab, disimak. Kal isyarati bil hadidati, seperti mengisyaratkan, mengacungkan dengan senjata tajam. Enggak boleh juga. Li'annahu la yadri la'al syaitan yanzi' fi yadihi. Dikarenakan dia enggak tahu bisa jadi setan mencabut dari tangannya kemudian menusukkan ke orang tadi. Belum. Dia udah main-main gini. Ayo. Ternyata apa? Lepas benaran itu pisau tadi. Setan yang apa? Yang menggerakkannya. Akhirnya ngena saudaranya. Meninggallah saudaranya. Dia terjerumus dalam lubang api neraka wal iyad billah. Cuman awal mulanya main-main. Hati-hati ya. Barakallahu fikum, tidak ada larangan main-main, cuman jangan sampai bermain-main dengan senjata tajam atau semisalnya. Perhatikan lagi. Awal mulanya bermain-main, mengacungkan senjata tajam pada saudaranya. Kemudian sebutan di sini dia enggak tahu. Karena bisa jadi setan mencabut senjata tadi dari tangannya. Fala yatahakkam fi sayyarah, misalnya kalau ini yang mobilnya, maka orang yang bermain-main dengan mobil tadi itu dia tidak bisa mengendalikan mobilnya. Awalnya mau main-main ya. Jadi dari jauh itu kecepatan 150 langsung itu, dari jauh itu. Begitu dekat langsung direm mendadak. Ternyata remnya blong gitu loh. Ya orangnya keangkut nanti. Meninggal dunia orangnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya awal mula mau main-main, tapi ternyata mencelakakan orang lain gitu loh ya. Bermain-main tidak masalah, tapi jangan sampai bermain-main dengan senjata tajam atau perkara-perkara yang bisa mencelakakan. Ngaget-ngagetin, gertak, hindari. Paham ya? Barakallahu fiikum. Kalau bangunkan orang, bagaimana bangunkan orang mendadak mana? Tidur itu bangunin, kum. Kamu bangun kemudian dibangun itu mendadak itu. Ustaz. Itu boleh atau tidak itu? Insyaallah kalau itu enggak masalah ya. Insyaallah enggak sampai jantungan kalau itu ya. Karena udah ada mukadimah terlebih dahulu. Bangun. Mungkin dia malas-malas dibangunkan langsung mendadak itu. Insyaallah enggak jantungan kalau itu. Paham ya? Tambah semangat. Barakallahu fiik. Syahidnya di sini dilarang bermain-main dengan permainan yang membahayakan. Karena agama benar-benar apa? Agama Islam benar-benar membendung semua jenis tindakan kejahatan, kriminalitas, baik kejahatan yang bentuknya adalah membunuh atau bentuknya mencaci maki, menghina. Agama Islam menutupnya.
Agar apa? Agar agama Islam, agar apa kaum muslimin tenang hidupnya, tentram keadaannya. Seperti itu. Kata beliau, selesai penukilannya dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin li Syekh Utsaimin. Kemudian berikutnya, catatan kaki yang berikutnya perhatikan baik-baik di situ, yang punya kitabnya memperhatikan. Makna yanzi', ya kan? Makna yanzi', maknahu yarmi fi yadihi wa yuhaqqiq darbatahu wa ramyatahu. Bayangkan ini. Makna yanzi' di sini adalah na barakallahu fikum, dia benar-benar melemparkan yang ada pada tangannya tadi dan mewujudkan pukulannya dan panahannya atau tembakannya. Awal mulanya cuma main-main itu loh. Tak tembak ya antum, tak tembak ya. Main-main, ternyata pelurunya ada beneran itu loh. Paham ya? Begitu dipencet keluar pelurunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini makna yang setan yang apa? Termasuk yang ikut andil di sini. Hati-hati. Ancamannya apa tadi ancamannya? Ya, yang mengisyaratkan mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, ancamannya apa tadi? Laknat, dilaknat oleh malaikat. Sampai kapan? Sampai dia meninggalkan perbuatan tadi. Paham ya? Mengacungkan senjata tadi itu. Naam. Walaupun itu tandanya cuma sama saudaranya, saudara kandungnya, sebapak ataupun seibu. Wa in kana akhahu li abi wa ummi. Walaupun orang tersebut adalah saudaranya sebapak atau seibu, saudara kandung, tetap enggak boleh canda seperti itu. Canda sama adiknya, karena adiknya agak nakal, canda, tak sembelih kamu. Canda dia, ternyata kena beneran itu loh. Meninggal dunia adiknya, bapaknya lagi kerja, ibunya lagi masak di dapur. Paham ya? Begitu keluar langsung ternyata Allah musta'an. Waliyadzubillah. Enggak kuat ya menceritakannya ya. Kalau ada kejadian seperti itu ngeri. Maksudnya awal mula main-main gitu loh. Jadi permainan yang membahayakan hindari. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat lagi. Fihi ta'kidu hurmatul muslim. Di dalam hadis ini ada penguat ditekankannya kehormatan seorang muslim, benar-benar dilindungi. Bayangkan, hatta belum menyakiti saja, mengacungkan senjata di hadapannya itu dilindungi. Jangan diacungkan, jangan disyaratkan. Apalagi sampai menyakiti, apalagi sampai membunuh. Apa ancamannya membunuh seorang mukmin dengan sengaja? Apa ancamannya? Dalam Al-Qur'an Karim, wa man qatala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah. Ada ancaman yang lain, itu ancaman di antaranya. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ancamannya pertama apa? Ancamannya neraka jahanam. Kekal di dalamnya, dapat ancaman kekal. Kekal ini maksudnya tinggal lama karena dia pelaku dosa besar. Paham ya? Pembunuhan itu pelaku dosa besar ya. Maksudnya khulud di situ para ulama telah menjelaskan ada dua makna. Ada beberapa makna, di antaranya dua maknanya. Pertama, khulud yang bukan kekal, karena kita nggak boleh mengkafirkan pelaku pembunuh. Selama dia muslim mukmin nggak kafir. Dia hanya sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Paham ya? Kalau pelaku dosa besar kekal nggak di neraka, nggak kekal. Berarti khulud itu adalah apa? Al-muqsu at-tawil, tinggal lama di neraka. Sampai kapan Allah Taala kehendaki. Paham ya? Yang kedua, memang kekal di dalam api neraka kalau dia berkeyakinan halal darahnya saudaranya. Paham ya? Saudara orang mukmin tadi itu saudaranya darahnya halal, dia meyakini seperti itu. Dibunuh sama dia kekal dalam api neraka karena sudah menghalalkan darahnya kaum muslimin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati ya, hati-hati. Cuman mengacungkan dilarang, bayangkan. Apalagi apa? Membunuh. Nah, barakallahu fikum, masuk supermarket, dibuka apa? Jaketnya langsung meledak di situ, bom bunuh diri. Yang meninggal kaum muslimin. Pimpinan pusat mengatakan surga Firdaus katanya. Firdaus yang mana? Firdaus anaknya siapa? Paham ya? Allah musta'an. Jangan sampai keliru, kalau orang kan bisikannya gitu. Kalau mau masuk surga Firdaus, bunuh itu. Orang-orang barakallahu fikum yang tidak berhukum dengan hukum Allah katanya. Tentara-tentara tauhid, polisi tauhid katanya. Bunuh enggak masalah katanya. Kata orang-orang, nah barakallahu fikum, pergerakan-pergerakan yang sesat yang di sana apa? Mengkafirkan hukumul muslimin. Hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai termakan syubhatnya orang-orang yang seperti itu. Bom bunuh diri juga termasuk perkara yang apa? Membikin keonaran.
membuat kekacauan. Jadi terorisme, paham ya? Tindakan teror, membuat kekacauan keamanan negara itu juga termasuk terorisme. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, bukan hanya orang yang berjubah saja. Antum lihat yang ada di Papua itu, yang antum pernah dengar mungkin apa? KKB, paham ya? Yang bikin onar, keributan, membuat apa? Keamanan negara goncang. Teroris enggak mereka? Teroris berjubah? Mana ada berjubah mereka? Berjenggot, jenggot mungkin punya. Kata mereka itu ya. Maksudnya bagaimana maksudnya itu? Tidak bisa kita memvonis orang yang berjenggot, berjubah, bersorban kemudian teroris. Isunya bercadar dengan teroris katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bahkan teroris itu tidak harus pakaian seperti itu. Intinya membuat kerusakan, keonaran dan juga apa? Menghilangkan keamanan negara. Membuat apa? Keamanan negara goncang, kerusuhan, kerusakan itu masuk dalam teroris juga. Allahul musta'an, tindakan terorisme atau yang semisalnya hindari. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Wan nahyu asy-syadid an tarwi'ihi wa takhwifihi wa ta'arrud lahu bima qad yu'dhi." Allahul musta'an, penting ini ya. Dan larangan keras untuk menakut-nakuti, membikin kaget saudara muslim. Paham ya? Membikin kaget, nakut-nakutin, wa ta'arud lahu, berbuat tindakan kepada orang tersebut bima qad yu'dhi, dengan perbuatan yang bisa mengganggu. Paham ya? Hati-hati, mengganggu, kemudian menyakiti, nakut-nakutin, paham ya? Gertak, ngagetin itu dihindari. Biasanya kan orang enggak terkondisikan di sini ya. Nah, barakallahu fikum, bermudah-mudahan gertak saudaranya kaget, akhirnya apa? Akhirnya nah barakallahu fikum pingsan, jatuh. Paham ya? Nah barakallahu fikum, karena manusia itu beda-beda orangnya. Paham ya? Kita diperintahkan untuk menjaga agar seorang muslim itu dapat keamanan gitu. Aman, tenang, tentram. Nah kalau kita kaget-kagetin bagaimana? Ternyata kita enggak tahu dia punya riwayat asam lambung. Begitu digertak naik asam lambungnya. Paham ya? Kasihan gitu loh. Allahul musta'an. Perlu diperhatikan ya. Bermain, bercanda tidak masalah, tapi jangan berlebih-lebihan. Hindari senjata-senjata tajam, permainan-permainan membahayakan, atau perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan apa? Nah, barakallahu fikum, menimbulkan kerusakan, kejahatan atau yang semisalnya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Kesimpulannya, hadis ini sudah kita ambil. Hadis yang ke-61 dari bab seputar apa? Larangan seorang muslim mengisyaratkan atau mengacungkan senjata kepada muslim yang lainnya karena akan mendapatkan ancaman, pertama laknat malaikat sampai dia mau meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian juga mendapatkan apa? Ancaman dan dikhawatirkan dia nanti terjerumus masuk dalam lubang api neraka disebabkan karena apa? Perbuatannya tadi. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.